Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Oke, alhamdulillah insya Allah baik-baik aja semuanya ya. Untuk yang kurang sehat atau lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Oke anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pembelajaran ke-13. Silahkan kalian buka halaman 107. Namun sebelumnya kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, silakan buka halaman 107. Di situ kita akan belajar tentang expression of invitation atau ekspresi atau tanggapan dari sebuah undangan. Bagaimana caranya? Kita lihat, silahkan perhatikan halaman 107, kita baca bersama-sama ya. Dialog antara Udin dan Badrun. Hello, my name is Udin. Hi Udin, my name is Badrun. Terus, would you like to come to my sunatan ceremony? I'd love to. Thank you for the invitation. Okay, see you later Badrun. See you. Nah, di sini ada sebuah dialog yang menyatakan undangan, ajakan mengundang seseorang dalam sebuah acara. Siapa yang mengundang? Kalau di sini Udin ya. Udin mengundang Badrun untuk datang ke acara sunatannya. Nah, Badrun menanggapinya dengan baik dan dia menyetujui untuk datang ke acaranya sunatan Udin. Oke, yuk sekarang coba buka halaman selanjutnya. Ada beberapa kalimat ajakan yang bisa kita gunakan ya dalam teori expression to invitation someone. Satu, kita bisa menggunakan kata let's. Nah, bagaimana selanjutnya? Setelah kata let's, gunakan verb satu atau kata kerja yang pertama ya. Contoh, let's go. Nah, go adalah kata kerja ke-1 ya. Nah, atau let's play a game. Play kata kerja ke-1. Bisa juga let's study together. Nah, kemudian temannya yang diundang, yang diajak bisa menjawab dengan kata sure. Atau bisa juga dengan kata let's go gitu. Yang kedua, untuk mengundang seseorang bisa menggunakan kalimat do you want to titik-titik. Titik-titiknya diikuti dengan kata kerja pertama ya, dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, do you want to see a movie? Apakah kamu mau untuk melihat film? Tanda tanya ya, kasih tanda tanya di akhirnya. Atau kita bisa lihat contoh yang lainnya. Do you want to go to the parade with me? Apakah kamu mau pergi ke parade bersama aku? Itu tanda tanya di akhirnya. Nah, karena ini merupakan pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya atau mengandung jawaban ya atau tidak, maka seseorang bisa menjawabnya dengan kata yes kalau memang setuju, atau bisa menggunakan kata of course. Nah, atau kalau memang tidak bisa, maka cara menolaknya dengan kalimat I am sorry, I am busy. Yang ketiga, kita bisa menggunakan kalimat how about titik-titik. Titik-titiknya isi dengan verb 1 plus ing ya.
terus akhiri dengan tanda tanya. Ini merupakan kalimat ajakan yang menyatakan pendapat atau saran. Contoh, how about going to school with me? Nah, untuk jawabannya bisa kita gunakan, oh, good idea. Contoh lain, misalkan kita mengajak teman kita untuk membaca buku. How about reading some books? Jawabannya, good idea. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, yang keempat, kita bisa menggunakan kalimat ajakannya seperti would you like to. Nah, tetap titik-titiknya itu dipakai dengan kata kerja pertama ya. Nah, ini digunakan untuk mengungkapkan kesopanan ketika berbicara dengan orang lain ya. Nah, ini bisa digunakan ketika kita mengajak orang dewasa ya, orang yang lebih senior dari kita. Nah, dengan kalimat ini. Contoh, would you like to come for dinner in my house? Nah, jawabannya bisa dengan kata sure atau cukup dengan kata oke. Nah, kalau menolak dengan kata yang lebih halus ya, yaitu I'm sorry, I can't. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi like and dislike. Ini merupakan materi untuk menyatakan kesukaan kita atau ketidaksukaan kita ya. Perhatikan, jika subjeknya terdiri dari I, you, we, they, maka pernyataan suka atau tidak sukanya menggunakan kata like atau dislike ya. Like berarti suka, dislike berarti tidak suka. Jika subjeknya he, she, it, maka pernyataan suka atau tidak sukanya menggunakan likes atau dislikes. Diakhiri dengan huruf S ya. Nah, kemudian kata selanjutnya menggunakan kata kerja gerund atau verb ing ya. Atau bisa juga menggunakan kata benda. Nah, coba kita lihat contohnya bersama-sama. I like playing football. Aku suka bermain sepak bola. Subjeknya adalah I, kemudian diikuti kata like, dan ditambah verb ing, yaitu playing. Football adalah kata keterangannya ya. Atau kalau menyatakan ketidaksukaan, I dislike playing football. Subjek I diikuti dengan dislike, kemudian verb ing, playing. Contoh lainnya, he likes drinking a cup of coffee. Dia suka minum secangkir kopi. Karena di sini subjeknya he, maka menggunakan kata likes ya, ada s-nya. Kemudian diikuti dengan verb ing, yaitu drinking. Oke, contoh lain misalkan ketidaksukaan. She dislikes eating a cake. Dia tidak suka memakan kue. Nah, di sini subjeknya kan she, maka gunakan dislikes, ada s-nya ya, dislikes. Lanjut dengan verb ing, yaitu eating. Oke, saatnya masuk ke babak akhir, yaitu tugas. Tugasnya sangat sederhana. Silakan kalian buka halaman 114 dan 115. 114 di situ sudah ada 10 gambar dan 10 kalimat undangan yang sudah disediakan. Silakan kalian cocokkan. 115 di situ ada gambar,
kalian tinggal isi dengan like atau dislike ya. Kalau menggunakan he pakai kata apa, kalau menggunakan she pakai kata apa. Jadi kalian tidak usah terpaku pakai I like atau I dislike ya. Boleh she likes, he likes, boleh ya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.